Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan alur cerita film Swallow It Stars Season 2, episode 47. Pada part sebelumnya, Long Feng yang mendengar suara keras yang berasal dari seekor monster yang belum ia ketahui. Dia pun langsung bergegas untuk mengintai di balik tebing. Dan ternyata, suara keras itu berasal dari seekor monster, pimpinan gerombolan yang disebut Komodo T-Rex yang saat itu sedang bersama kawanannya melihat monster yang ada di depan matanya. Long Feng pun tersenyum karena merasa pimpinan dari gerombolan monster itu adalah target yang cocok untuk menguji kekuatan dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Dan tanpa berlama-lama, seolah tak ingin membuang waktunya, Long Feng pun bergerak dan langsung menargetkan 6 pisau terbang yang merupakan pecahan dari pesawat ulang-alik yang menuju ke arah pimpinan dari kumpulan monster yang ada di depannya itu. Namun saat itu gerombolan monster yang mengetahui kehadiran Long Feng, mereka pun mencoba untuk menghadang dan menyerangnya agar tidak bisa menyakiti pimpinan mereka. Ini merupakan contoh ya guys. Monster aja saling melindungi, masa kita manusia malah saling menjatuhkan. Sementara pimpinan dari monster Komodo T-Rex itu sendiri terlihat seolah-olah akan melarikan diri, namun berkat kecepatan dari pesawat ulang-alik itu, hanya dalam sekejap mata, pimpinan dari para monster itu pun langsung ditumbangkan oleh ke-6 pisau terbang milik Long Feng, yang melihat sendiri kekuatan dari pisau terbangnya yang dapat menembus kulit pimpinan monster itu tanpa hambatan sedikit pun. Ia pun tampak takjub dengan kekuatan pisau terbang tersebut, karena jika dibilang Komodo T-Rex memiliki lapisan kulit luar yang sangat keras, yang bahkan pisau terbang level SS-nya pun akan sulit untuk menembus kulit monster tersebut. Singkat waktu, malam pun telah berlalu. Nampak saat itu, sebuah mobil Hummer beroda 6 yang dikendarai oleh Long Feng sedang melintas di jalanan kota Hong Kong. Di saat yang sama, Long Feng tampak sedang melakukan panggilan lewat jam komunikasi miliknya. "Halo Tuan, kami dari Gedung Pilar Langit. Apa ada yang bisa kami bantu?" ucap seorang wanita yang bertugas sebagai resepsionis di salah satu markas cabang Aula Bela Diri Jackson. Mendengar ucapan itu, Long Feng pun berkata, "Ya halo, saya ingin bertemu dengan direktur Anda, karena saya ingin menjual beberapa materi monster," ucap Long Feng. "Maaf Tuan, kalau hanya ingin menjual materi monster, biar kami saja yang melakukan transaksi dengan Anda, dan tidak perlu merepotkan Direktur San," ucap si resepsionis. Mendengar ucapan itu, Long Feng pun berkata, "Tapi total dari jumlah transaksi ini akan lebih dari 10 miliar dolar. Bagaimana? Apa Anda bisa menanganinya?" ucap Long Feng. Di saat yang sama, resepsionis yang mendengar ucapan itu nampak kaget dan berkata, "Tunggu Tuan, tolong sebutkan nama Anda agar saya bisa membuatkan janji pertemuan Anda dengan Direktur San." "Namaku Long Feng, dan sekitar 15 menit lagi saya akan sampai di Gedung Pilar Langit." "Baik Tuan, akan segera saya sampaikan pada Direktur San," ucap si resepsionis, lalu menutup panggilan tersebut. Sesaat setelah itu, resepsionis tadi pun langsung menghubungi Direktur San untuk memberitahukan tentang jumlah transaksi yang akan dilakukan dengan Long Feng Yu. Sementara Direktur San mendengar transaksi yang totalnya lebih dari 10 miliar dolar, dia pun bergumam, "Transaksi yang seperti ini pastilah seseorang dengan level eksistensi yang telah melampaui dewa perang," gumam Direktur San. Lalu ia pun berpesan pada resepsionis, "Jika Tuan Long Feng sudah tiba, segera antar dia ke ruanganku. Dan ingat, jangan sampai mengecewakannya," ucap direktur, yang lalu menutup panggilan tersebut. Sebagai salah satu markas cabang bela diri Jackson yang berada di kota Hong Kong, di sana banyak terdapat dewa perang yang berlalu lalang di dalam gedung tersebut. Dan di saat yang sama, terlihat beberapa dewa perang yang sedang nongkrong di sebuah bar di lantai utama gedung, yang posisinya berdekatan dengan bagian resepsionis, yang otomatis pembicaraan antara resepsionis dan Direktur San juga terdengar jelas.
oleh para dewa perang itu. Saat itu, mereka pun tampak kaget dengan jumlah transaksi yang disebutkan. Siapa dewa perang yang melakukan transaksi sebesar itu? Ucap salah satu dewa perang, yang langsung dijawab oleh salah satu temannya. Ya pastilah orang itu, bukanlah orang sembarangan, sahut dewa perang lainnya. Singkat waktu, mobil Hummer yang dikendarai Long Feng pun telah sampai di depan gedung pilar langit, yang merupakan sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di tengah kota Hong Kong. Saat itu, Long Feng melangkah ke arah pintu masuk gedung dengan membawa sebuah pipa emas besar yang tingginya sekitar 2 meter. Sesampainya di dalam gedung tersebut, Long Feng pun langsung pergi ke bagian resepsionis untuk melaporkan kedatangannya. Sementara para dewa perang yang saat itu sedang nongkrong di bar melihat Long Feng masuk ke dalam gedung tersebut. Salah satu dari mereka pun berkata, "Hei nak, pulanglah. Di sini bukan tempatmu." Mendengar ejekan itu, Long Feng pun tersenyum dan terus melangkah ke arah resepsionis. "Maaf, apa ada yang bisa kami bantu?" ucap resepsionis, yang tak mengetahui kalau anak muda yang berada di depannya adalah orang yang tadi menghubunginya. Di sela itu, terdengar Long Feng berkata, "Saya ada janji untuk bertemu dengan direktur Anda." Ucap Long Feng, "Apa Anda yang bernama Long Feng Yu?" tanya resepsionis, seolah tidak percaya pada raut wajahnya, karena melihat usianya yang masih sangat muda. "Iya betul, itu saya," sahut Long Feng. Mendengar ucapan itu, resepsionis berkata, "Tunggu sebentar, saya konfirmasikan kembali pada Direktur San," ucap resepsionis. Lalu ia pun bergegas menghubungi Direktur San. Sementara Direktur San saat mendengar perkataan resepsionisnya tentang ciri-ciri dan perkiraan usia, lalu San pun nampak sedikit agak geram karena merasa dipermainkan oleh Long Feng. "Bisa-bisanya dia mempermainkanku. Lihat saja nanti, akan kuberi pelajaran, bocah tengik itu," gerutu Direktur San. Lalu ia pun bergegas turun ke lantai utama gedung. Singkat waktu, setelah berada di lantai utama gedung, Direktur San pun melangkah menghampiri Long Feng. "Apa kamu orang yang ingin melakukan transaksi yang total nilainya lebih dari 10 miliar dolar itu?" tanya Direktur San, yang langsung dibenarkan oleh Long Feng. Melihat usia Long Feng yang masih sangat muda, Direktur San pun nampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan Long Feng. Di saat yang sama, terlihat seorang dewa perang meludah ke lantai, lalu berkata, "Cui, mana mungkin anak seumuranmu bisa membunuh monster sebanyak itu?" ucap si dewa perang. Di saat yang sama, dewa perang itu berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah ke arah Long Feng. 10 miliar dolar, apa kamu sedang bercanda? Kami saja, yang sudah bergelar dewa perang, belum pernah melakukan transaksi sebesar itu. Apalagi kamu, yang kalau dilihat dari usiamu, pastinya masih level pemula, ucap si dewa perang. Di saat yang sama, Direktur San pun ikut berkata, "Kamu tahu, gara-gara kamu, saya menunda beberapa transaksi dari para dewa perang lain," ucap Direktur San. Mendengar ucapan itu, Long Feng hanya tersenyum sambil membuka tas ransel berukuran besar yang saat itu ia bawa, lalu menuangkan semua isi ransel tersebut ke lantai gedung, membuat semua ejekan dan omelan dari Direktur San dan para dewa perang tadi seketika terhenti saat melihat 3 paku tajam yang menonjol di antara tumpukan materi monster yang saat itu masih terdapat bercak darah segar. Dia adalah sebuah tanduk dari 2 pimpinan Komodo T-Rex, ucap Direktur San, dan seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Di saat yang sama, terdengar Long Feng berkata pada Direktur Sang, "Tolong secepatnya ditangani semua materi monster ini, dan sekalian tolong untuk diatur kembali skor pertarunganku, agar saya bisa tahu sampai mana levelku saat ini," ucap Long Feng. "Selamat tinggal, Tuan. Tunggu sebentar," ucap Direktur San, yang mulai terlihat sopan pada Long Feng. Sementara para dewa perang yang tadi sempat meremehkannya, mereka tampak diam saat Long Feng melangkah ke arah barat. Saat itu, mata mereka terfokus
pada tumpukan materi monster yang berasal dari dua pimpinan monster terkuat tingkat tinggi, yang diantaranya adalah pimpinan keramat dan pimpinan Komodo T-Rex, yang merupakan salah satu dari tipe monster tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Kebanyakan orang di dunia menamainya Komodo T-Rex karena jejak kaki dari komodo ini menyerupai jejak kaki T-Rex, yang merupakan salah satu mutasi monster yang sangat mengerikan sejak periode Grand Nirvana. Sementara Dewa Perang yang tadi mengejeknya, mereka tampak tertegun karena Dewa Perang setingkat mereka pun akan lebih memilih menghindar jika bertemu dengan kedua monster ini. Sementara Direktur Sun nampak saat itu, ia mulai memeriksa satu persatu materi monster yang dibawa oleh Long Feng. Dari raut wajah Direktur Sun, ia masih tampak kaget karena baru kali ini melihat kedua materi monster pimpinan tingkat tinggi. Di saat yang bersamaan, Direktur Sun berkata, ini terlalu gila. Jika dia menginginkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut, bahkan dia bisa menggunakan pimpinan monster ini sebagai bukti nyata kalau seharusnya dia bisa berada di level tertinggi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.